Syuting lagi nih berapa kali nih kita ngupload video minggu ini, kayak lumayan banyak ya. Oke lah ya. Sekarang agak beda karena dari kemarin gue duduk bosen syutingnya duduk ajan. Ini agak beda, kita agak diri jadi kayak Ariel Noah. Oke, halo semuanya, Gokto. Balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di video kali ini gue akan bahas sebuah headset gaming dari SteelSeries Arctis Prime. Gue udah lama nggak pakai headset gaming dari SteelSeries ya. Gue sekitar 2 tahun yang lalu lah terakhir pakai headset SteelSeries itu Arctis 5 kalau nggak salah. Pengalaman gue pakai SteelSeries sih so far so good, makanya gue ini cukup interest untuk pakai headset gamingnya dia lagi. Digadang-gadang sih ini jadi headset SteelSeries yang cukup worth it untuk dibeli, 1,5 juta guys, 1.450 kalau gue lihat di SteelSeries Indonesia. Sebetulnya ini udah gue unboxing dan kita akan coba lihat video unboxingnya sedikit, terus nanti akan gue kasih experience gue gimana, pengalaman gue pakai ini dan kualitasnya gimana menurut gue. Dan ya, langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini sebetulnya gue dipinjemin sama SteelSeries Indonesia lewat Techno Solution tentunya. Dan ini gue dikasih pinjem untuk beberapa minggu pemakaian. Dan menurut gue ini adalah headset yang cukup oke untuk dipakai. Oke, jadi ini dia headset SteelSeries Arctis Prime. Yang gue suka dari produk SteelSeries itu adalah untuk kita punya experience unboxing itu lumayan oke juga gitu. Nah, kelengkapannya itu beda dengan Arctis 5 yang gue punya dulu. Kalau Arctis 5 itu kita dapat kayak dial lagi gitu. Kalau di sini enggak, karena mungkin itu kan untuk RGB ya, lebih ke buat RGB aja. Kalau di sini enggak, karena nggak ada RGB-nya di sini. Jadi kita dapat splitter headset, terus dapat kabel headset. Jadi ini splitter, ujung ini nanti akan ke ujung yang ini di split. Kayak di laptop gue itu masih 2 dia channelnya. Untuk mic sama headphone itu terpisah. Jadi kalau kita colok satu doang, mic-nya tuh nggak berfungsi gitu. Jadi emang harus punya splitter ini. Apalagi, wow, SteelSeries selalu. Kita lihat isinya kayak gini. Gue disclaimer dulu ke kalian kalau ini tuh bukan barang baru, jadi ini bisa aja udah dipakai sama reviewer yang lain, terus gue baru dapet gitu ya. Jadi ini dia untuk headsetnya, akan kita pinggirin dulu. Terus kelengkapannya, sikat gel. Nah ini kelengkapannya, jadi ada ini sebagai pop filter atau windshield ya, biar kalau kita ngomong tuh nggak ngepuff gitu, bisa ngurangin kayak gini. Yes. Terus ini dia kelengkapannya, kabel-kabelnya. Cuma gua kayaknya ini kabelnya nggak tahu kenapa ini ada missing gitu. Gua dapat kabel 2 USB-nya dia punya kayak gini. Jadi ini bukan kabel bawaan asli paketnya si Arctis Prime ya. Kayak ini tuh udah additional ditambahin gitu. Terus nah ini juga gue dapet konverternya SteelSeries, kabel-kabelnya SteelSeries tuh kayak gini. Jadi ini dicolokin ke sini gitu. Cuma kenapa gue dapet 2 gitu? Biasanya 1 doang sih. Itu terus kabel satu lagi, ini kabel yang langsung. Nah ini kayaknya kabel bawaannya ya, kabel bawaannya si SteelSeries harusnya. SteelSeries ini dia kabel bawaan, set langsung ya harusnya. Oke, jadi gue coba untuk komenin dulu si headset ini dari fisiknya, gimana kelihatan desainnya. Menurut gue untuk desainnya ini cukup low profile, kayak minimalis, semuanya all black itu, which gue suka. Dan ini juga kelihatan banget kayak udah fix, nggak murahan gitu ya. Walaupun ini harganya cukup budget untuk hitungan SteelSeries 1,5 juta, itu cukup worth it menurut gue. Terus untuk di ear cup-nya ini yang gue suka, dia bisa di replace. Jadi ini bisa kayak kelihatan lebih low profile lagi gitu loh. Jadi kalau kita lagi bosan sama logo SteelSeries, biar orang nanya, ini lu pakai headset apaan sih gitu ya, nggak ada logo SteelSeries-nya. Jadi orang bisa nanya gitu. Dan terus kalau misalnya emang SteelSeries nyediain cover penggantinya gitu, cover cadangan, atau ini bisa di custom covernya, itu akan lebih nice lagi. Mungkin muka kalian kali, atau channel kalian gitu logonya di sini, itu nice sih. Sesuatu yang simple, cuman menurut gua cukup bagus dan dipikirin gitu. Dan di sini nggak ada RGB, gue suka. Nah terus seperti biasa SteelSeries dari dulu untuk adjustment kita punya headset itu dia pakainya headband gini ya. Bahannya rubber, karet-karet elastis kayak gini, bukan yang diatur di bagian head adjustmentnya gitu, yang di krekek gitu ya. Tapi dia pakai
headband kayak gini. Dan bedanya sama SteelSeries Artist, gue punya 5 apa 3 sih, apa 2 ya bener. Iya bener banget, yang gue punya dulu tuh Artist 5. Kalau dia tuh sistemnya velcro-nya ke dalam gitu, bukan di luar kayak gini. Ini adalah sesuatu yang baru sih menurut gue. Minusnya dari model headband kayak gini tuh kalau misalnya udah beberapa lama kita pakai pastinya akan kendor gitu kayak celana karet. Kalau biasa kita pakai pastinya ini akan lama-lama ngendor nih kayak. Untuk ukuran headbandnya menurut gue ini pas-pas aja di kepala gue. Cuma untuk kepala yang lebih gede lagi sih ini bisa jadi apa ya, kekecilan itu, karena ini gue pakai settingan defaultnya dia aja udah mentok banget kepala gue sama besinya dia. Kalau gue sih nyaman, agak gue kurangin sedikit jadi posisi velcro-nya tuh kayak gini. Terus untuk dia punya ear cup gue suka karena modelnya dilipat kayak gini. Jadi ini bisa banget kita rest di kita punya leher jadi lebih enak. Dan untuk di leher gue sih ini pas-pas aja ya. Nggak nyekek sih, nggak. Ear cup-nya bahannya leather, jadi untuk isolasi ini lumayan bagus dari SteelSeries. Dan gue udah coba juga, ini cukup bagus sih. Dan dia punya leather ini enak banget gitu, empuk banget leathernya. Dan misalnya kalian baru beli, terus tiba-tiba leathernya emang ada keriput-keriput kayak gini, ini bukan berarti rusak, cuman emang kayak gini aja. Terus untuk mikrofon ini namanya retractable microphone. Ini umum sih, punya SteelSeries headsetnya pasti mikrofonnya kayak gini. Dan ini cukup nice menurut gua karena bisa hemat space juga. Jadi nggak gede banget gitu juga kalau misalnya kita lagi pakai headsetnya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau pakai, kita tinggal lipat aja ke dalam gini dan ini udah nice. Terus di Artist Prime ini kita juga dapat pop filter atau windshield ya, untuk kita bisa nge-reduce dari angin-angin yang masuk, kayak kita ngomong puff 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 gitu kan. Kadang itu kan suka agak bikin sakit kuping. Untuk buttonnya di sini gue cukup familiar karena ini mirip juga sama Arctic 5. Ini ada mute button dan ini adalah salah satu tombol yang menurut gue lumayan penting ya. Ketika kita lagi nggak mau kedengeran sama lawan bicara kita, ya kita tinggal mute aja dan ini gampang banget. Terus ada volume wheel, ini juga penting menurut gua ketika kita males ngecilin dari device kita, dari PC atau dari laptop, kita bisa langsung kecilin aja lewat sini. Dan ini bisa banget kalau kita lagi nggak mau dengerin percakapan toksik teman kita bisa tinggal kecilin aja dan kita juga nggak bisa dengerin game yang lagi kita mainin. Terus terakhir ada port USB dan jack audio 3,5 mm. Ini port yang cukup ngeselin ya dari punya SteelSeries. Karena ini dia doang kayaknya yang punya port ini, gue kurang tahu dah. Gue tahu port ini tuh pokoknya dari SteelSeries aja. Dan kalau cari kabel kayak gini tuh ya cuman SteelSeries aja adanya. Terus gimana untuk sound quality dari headset ini? Dari kemarin kan ada beberapa headset yang gue review kayak Logitech G435, EPOS, dan SteelSeries ini. Kalau gue bisa bikin tier dari headset yang udah gue review kemarin, EPOS adalah yang paling jujur suaranya menurut gue. Buat edit makanya enak, terus untuk main game juga sebetulnya enak. Cuma kalau kalian untuk dapetin suara yang imersif gitu, sebenarnya EPOS itu terlalu jujur lah, suaranya tuh beneran kayak gitu gitu. Terus kalau misalnya SteelSeries ini gue ngerasa emang paling enak layering-nya, terus mapping dari suara itu enak banget. Jadi ini menurut gue adalah headset terbaik untuk gaming FPS tentunya. Untuk kompetitif ini enak banget karena bisa dengerin suara musuh tuh detail banget. Imaging-nya tuh dapet gitu, lu musuh di kanan tuh beneran kedengeran di kanan, step di atas itu beneran kedengeran di atas. Jadi menurut gue ini bagus banget untuk kualitas itunya. Terus untuk masalah mobilitas itu paling enak emang Logitech. Cuma dari segi suara dia menurut gue yang paling biasa aja. Terus untuk mikrofon headset ini kita akan tes dan hasilnya kayak gini. Oke, jadi kalian lagi denger mic dari headset SteelSeries Artist Prime. Dan sekalian gue pengen kasih unjuk ke kalian sebuah produk untuk wajah kalian dari Scarlett Whitening. Jadi ini adalah Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Dan satu lagi ini ada Herbalism Mugwort Mask. Untuk yang gel mask ini bahan utamanya itu ada dari 7 berry extract. Dan isinya itu adalah blackberry, blackcurrant, blueberry, raspberry, cranberry, acai berry, dan strawberry. Yang tentu berguna untuk mencerahkan kulit, memproduksi kolagen, mencegah tanda-tanda penuaan dini, dan meredakan peradangan. Kalau ini dari Mugwort Extract, ini adalah berbagai tanaman aromatik yang berfungsi untuk kulit bisa jadi lebih calm dan menghidrasi kulit dengan baik. Bahan ini juga berfungsi untuk meredakan peradangan pada kulit berjerawat. Dan tentunya masing-masing produk ini dilengkapi dengan bahan-bahan pendukung seperti niacinamide dan vitamin C untuk memudahkan bekas jerawat dan melawan paparan radikal bebas. Dua-duanya gue suka pakai, cuma yang lebih sering itu yang Mugwort Extract karena gue lebih suka teksturnya dan ini sesuai dengan kebutuhan gue untuk meredakan peradangan dari kulit gue yang suka berjerawat ini. Kayaknya ini akan lebih cocok kalau ngelihat dari ingredientsnya.
Cara pakainya kita apply setelah kita cuci muka, kita apply-nya pakai spatula yang dapat di paket pembeliannya. Kalau udah merata di seluruh wajah kita, ini kita diemin selama 15-20 menit. Setelah itu dibilas dan kalian bisa lanjut pakai toner, serum, dan krim untuk melengkapi rangkaian skincare kalian. Jadi itu dia masker yang gue pakai dari Scarlett Whitening. Kalian bisa cek produknya di link di description box dengan kunjungin Instagramnya Scarlett Whitening. Jadi headset SteelSeries Arctis Prime ini buat siapa? Ya buat kalian yang tentunya gamers dan pengen dapetin kualitas suara yang enak banget gitu. Buat main game tuh jelas banget gitu menurut gua, ya emang pas peruntukannya tuh untuk gaming. Jadi menurut gua headset SteelSeries Arctis Prime ini cukup worth it, emang bener kata orang-orang 1,5 juta itu buat headset gaming sekualitas kayak gini. Ini nice banget, cuman kalian sedih kalau misalnya kalian suka RGB, di sini nggak ada RGB sama sekali. Tapi gue suka nggak ada RGB ya. Oke, segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Jika ada info saran seputar konten di channel ini, like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Gue sih ada pengen bilang si Techno Solution ya, kalau gue pengen headset ini gitu. Bisa nggak kalau ini tuh ya udah gue bayarin kayak gitu, nggak usah dibalikin. Kayak kasusnya monitor kemarin, kasih pinjem terus ujung-ujungnya gue suka jadi gue beli. Aduh,